Jadi begini, setelah kami pikir-pikir, saya mau ikuti jalurnya, tapi begini, kalau seandainya mengulah lagi atau dengan kerusakan sama, jadi bagaimana tuh dengan kira-kira lewat 60 hari, 1 hari gitu, bagaimana pula lagi itu Pak? Sekarang gini Pak, saya tawarkan opsi ya Pak, ya opsi ini bisa jadi jalan keluar ya Pak. Iya. Nah itu unitnya kan saya juga nggak mau kejadian sampai rusak berulang lagi Pak. Iya, Jadi itu yang kami mau hindari Pak. Unitnya saya lebih nyarankan dibawa kemari aja Pak. Iya, saya dengan dibawa kemari kita bisa cek keseluruhan. Iya. Dan saya juga minta waktu Pak, minta waktu paling nggak live test itu kalau untuk karena kan udah yang ketiga kali berarti ya Pak yang rusak. Iya, bosan kita gitu itu aja. Jadi Satu kali udah sempat busuk apa kita, kan sayang gitu. Jadi gini Pak, kalau saya minta waktu di sini seminggu, kira-kira Bapak izinkan nggak? Seminggu. Mau Jadi, periksa apa? iya, Seminggu itu karena udah langsung hasil itu Pak, atau hanya memeriksa aja? Karena kan gini Pak, kalau misalnya kita kan kemarin indikasinya kan kita curiga bocor bodi ya Pak. Iya. Bocor bodi itu terkadang dia nggak bisa instan ketahuan Pak, kadang-kadang bisa sampai seminggu, kadang-kadang mau sampai 2 minggu Pak. Nah kadang-kadang di situ kadang-kadang letak kesulitan kita Pak. Mungkin saat itu teknisi belum terdeteksi saat itu ya Pak. Makanya kemarin saya ada solusi lah, saya juga ngerti posisi Bapak ya. Nah jadi gini, kemarin saya bilang sama teknisi, tolong ibu ini dihubungin, bilang unitnya minta tolong bawa ke kantor, kita cek. Jadi saya coba kasih keringanan lah Pak, keringanan. Jadi gini, Bapak hanya bayar ongkosnya, dia spare partnya Bapak nggak usah bayar. Oh ya, begitu. Jadi tapi begini Pak, kami ini kan, Bapak kan orang pekerja, kami juga orang pekerja. Pekerja kami, apalagi kalau saya mengajar sini, mengajar sana, mengajar sini. Nah biasanya kalau menghadapi suatu permasalahan di rumah tangga gitu, itu biasanya suami itu, nggak ada yang lain-lain, kan? Jadi ya kalau bisa jangan istilahnya adalah timbul masalah di dalam keluarga itu yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi maklumlah Bapak udah berkeluarga. Itu pasti itu sama-sama merasakan. Jadi begini, seminggu itu pemeriksaan atau langsung hasilnya Pak? Pokoknya kita maksimalkan Pak, kita maksimalkan. Ya kalau harapan kami kalau seminggu, kalau bisa itu hitungan hasilnya juga, artinya setelah seminggu udah balik gitu sama kami kan. Kalau nggak ada kulkas Bapak kan udah merasakan kan susah itu. Kita optimalkan Pak. Karena stok itu kan dimasukkan ke situ supaya anak-anak atau dari segala macam itu nggak susah-susah bolak tiap hari belanja gitu. Tapi begini Pak, saya keluarkan apa juga pemikiran saya. Kalau dari pemikiran saya dengan bidang saya waktu lajang dulu, itu juga yang kuat itu kompresornya itu memang Pak. Itu. Jadi ini kan punya Bapak ini kan kemarin pernah diperbaiki oil. Ya, hasilnya ganti kemarin kita ganti filter. Ya, ganti filter ya. Terus selang berapa hari rusak lagi, simbol datang. Nah dalam pengecekan itu kita nggak tahu, nggak ada kena biaya. Nah ini Bapak ini sekarang keluar lagi, mengeluhkan keluarnya sama, nggak dingin lagi. Ada nggak indikasi bocor bodi sih? Ya kalau memang dia perayanya nggak ada. Karena dari keterangan Asril kemarin yang kita tanya, itu waktu dia ganti filter kemarin, itu olinya banyak, freonnya masih banyak. Masih banyak, jadi dia ganti filter aja. Karena kemarin katanya kayak naik oli katanya. Kalau naik oli dia obat nggak nampak. Obat nggak nampak. Iya, nggak nampak. Menurut versi si Asril, obatnya kemarin kelihatan, jadi hanya ganti itu dingin. Cuma di tanggal, kira-kira lebih kurang nggak sampai 10 hari, terus lagi simbol ke sana. Nah ini Bapak ini keluar lagi sekarang sama rusaknya. Tipenya berapa? Tipenya pakai freon berapa pintu Pak? Berapa pintu kulkasnya Pak? 2 pintu, freezer 1. 600 dia nggak nampak. Nggak nampak. Kalau kita obatnya habis, nggak nampak dia kalau naik oli ya. Tapi setelah hasil ganti filter dingin lagi sih. Iya kalau kita isi obat ya dingin. Dingin. Nah itu indikasinya kalau memang rusak lagi. Kalau kemungkinan kondensor rusak ya ada sih Pak. Cuma kan kita lebih pastikan kita apa lagi lah. Berarti kan cara teknis tukang Bapak sama dengan saya. Kalau saya perhatikan itu ada 3 kemungkinan. Kalau biasanya kebocoran. Tapi kalau kebocoran dalam otak saya nggak mungkin, karena bocor halus itu namanya kan bocor halus itu namanya. Kalau bocor halus namanya Pak. Kalau kulkas bocor halus kita kan nggak bisa mendeteksi kan. Iya. Nggak mungkin kita kulkas celupkan ke. Iya.
Bapak mengakui nggak kira-kira saya ada kemampuan nggak untuk itu kan? Ya, Itulah dia. Bocor halus, Kira-kira kalau paling parah ada kompresor. bocor bodi tadi itu seminggu bisa ketahuan. Itu kemungkinan terburuknya lah ya. Hmm. Kalau bocor bodi. Iya Pak. Seminggu bisa terdeteksi. Ya diusahakan lah. Oke, saya terima lah itu. Kompresor ada kemungkinan sih. Kalau kompresor, kalau kompresor paling low pressure dia, Bisa jadi ya. tekanannya rendah. Iya, Karena olinya udah banyak keluar. iya. Kalau secara teori di kulkas itu saya tahu persis. Itu paling parah itu kompresornya. Di dalamnya itu ada yang bisa membuat dia hilang tekanannya itu untuk membuat dingin. Ada itu Kalau teorinya. naik oli dia Pak, kemungkinan itu dari freon. Kalau freon nggak ada, dia kan panas nih. Iya. Panas dia bisa naikkan oli. Nah, itulah pokoknya buatlah yang terbaik, pelayanan yang bagus. Ini saya sudah cukup mengalah. Nah, cuma itulah Bapak ini belum menjawab. Kira-kira macam mana Pak kalau misalnya setelah diperbaiki? Nah, ketentuan saya maklumi SOP itu ada 60 hari. Nah, kalau misalnya 60 hari lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau katakanlah dulu paling 70 hari dengan kerusakan yang sama juga gitu. Kira-kira macam mana pula itu Pak? Sebentar Pak ya, saya cek tipenya dulu. Dimaksimalkan lah, jangan ada istilah 70 hari. Tahu diam aja lah dulu. Itu maksud saya. SOP itu nanti bertentangan dengan fakta di lapangan. 28 ada 600 itu. R28 600 ya. Jadi kan gini Pak. Ya namanya kalau Bapak ngerti teknis sama juga dengan kita ya. Kita tuh kan seperti contohnya kayak dokter aja bisa ngobati orang dia nggak bisa jamin. Kamu seminggu nggak sakit lagi nggak bisa ya Pak ya. Gitu juga kita. Nah yang penting kita dalam prakteknya kita kan ikuti SOP dalam perbaikannya Pak. Maksimalkan. Nah untuk kasus Bapak ini, nah saya lebih sarankan barangnya di kantor. Ya boleh. Jadi kita lebih maksimal pengecekannya Pak. Nah mudah-mudahan ya bisa tuntas masalahnya. Iya, memang betul. Nah tapi kalau Bapak tanya 3 bulan atau gimana masalahnya, saya nggak bisa jawab di situ Pak. Jangan bisa jawab. Ya, jaminan kan kita ada 2 bulan aja Pak. Kalau Iya. 2 bulan kita bisa jawab lah. Oke, saya tanggung jawab. Iya, 2 saya bulan. paham karena saya udah merasakan. Karena perbaikan pertama belum kira-kira 2 minggu lah itu jaraknya itu. Kan balik lagi rusak dia. Digantinya dengan filternya itu. Saya jamin tuh filternya nggak rusak itu. Nah, bagus. Maaf dulu Pak, kalau memang Bapak tukang teknisi ini, itu kompresor itu seperti ibarat TV zaman dulu Pak. Kalau gini-gini bisa hidup. Kayak gitulah itu kompresor itu. Jadi ada hal di dalam itu, di dalam alatnya itu memang betul-betul memang itu mengganggu. Hanya dengan gini aja bisa bagus. Kira-kira sebulan 2 bulan dia tahan. Tapi ketika sudah pada saatnya panas mungkin dia itu bisa mengulah. Saya tahu teori dari kompresor Ini itu. kulkas Bapak ini istilahnya masih garansi apa enggak istilahnya? Justru karena masih garansi 10 tahun itu, Oh, kan saya pegang itu. Kayak gini aja Pak, kalau memang itu kompresor Bapak ragu, kan garansi masih ada berarti kali. Iya. Kita ganti aja nanti kompresor. Begini Pak, saya nggak masalah. Yang penting sama saya hasil itu maksimal. Jangan nanti dalam tahun yang sama gitu berulah lagi. Kalau memang betul kompresor itu diduga kuat rusak, ya langsung aja kompresornya, jangan bolak-balik gitu. Kalau saya menduga, kalau saya prediksi itu kompresornya yang udah pasti bermasalah. Saya yakin nanti setelah 2 bulan, 3 bulan itu pasti balik lagi itu, hilang itu dinginnya itu. Karena yang untuk membuat dingin itu nggak ada yang lain selain kompresor itu. Ya yang buat dingin itu ya freon itu Pak. Iya, dari kompresor kan? Enggak. Iya lah. Kompresor ini kan fungsinya untuk mompa aja. Iya, di dalamnya itu kan ada itu. Kan freon, dimasukkan freon. Freon itu kan itulah yang dalam mengolahnya itu. Tapi kan kalau masuknya apa kan dari kompresornya itu. Kalau kompresornya itu nggak bagus, nggak akan bisa dia dingin Pak. Coba Bapak tanya, kalau kompresornya nggak bagus bisa nggak dingin? Ya kondisinya nggak bagusnya nih, nggak bagus apa nih? Ya nggak dingin. Nah, dingin macam-macam Pak kompresor Pak. Iya, bisa nggak dingin kalau kompresornya rusak? Ya rusaknya gimana dulu? Makanya kalau mati ya kan udah jelas mati nih. Iya. Kalau dia low pressure, kita nggak bisa ngecek Pak. Kita mesti ngecek pakai tekanan. Betul. Itu dia. Memang harus diperiksa dulu kan? Ya. Itulah. Berarti kan sama ya. Berarti kan istilahnya kita kan butuh waktu Pak. Iya, saya maklum itu. Karena saya dulu waktu lajang gitu kerja saya. Jadi tahu. Oke lah Pak, beginilah. Saya terimalah saran Bapak. Kalaupun nggak bisa terima, ya untuk sementara gini. Tapi nanti kalau misalnya mengulah 2 bulan lebih,
Bapak nggak ngasih jawaban, terpaksa nanti kami tanya ke sana, kan gitu. Tapi harapan kami jangan seperti itu. Kalau memang Maksudnya belum ada kali itu, Pak. iya kan, saya kan kepingin jawaban dari Bapak. Kalau misalnya mengulah lagi 2 bulan lagi, 2 bulan lewat gitu, Bapak kan nggak berani ngasih jawaban, kan gitu. Kira-kira bagaimana kalau misalnya terjadi kesalahan yang usaha yang sama gitu nggak dingin, Bapak nggak berani ngasih jawaban, kan gitu. Nah, itu dia masalahnya. Kalau memang ada hal-hal yang nggak bisa Bapak jawab, ya tentu kan kami harus cari jawaban, kan nggak mungkin tiap tahun gitu. Bisa nggak ya? Kalau masalah teknis kan relatif barang Pak kita Pak. Iya, saya maklum. Iya, Ah, saya kayak maklum. kendaraan lah kita Pak. Iya, iya. kan. Kita tempel lah di kereta, ban bocor. Karena kan belum sampai apa pun. Gini simpelnya Oh, Pak, seperti gua, Pak. kalau kereta itu di engkol nggak mau dia hidup, di Sorong dia bisa hidup. Itu nggak logika kan? Tapi itu pernah terjadi seperti itu juga itu. Di engkol dia nggak mau, di Sorong dia mau. Berarti kan adanya kurang kuat tekanan untuk menghidupkannya itu hanya dengan mengandalkan engkol dengan yang didorong. Kira-kira yang seperti itulah itu. Satu penyakit kan belum tentu satu itu obat itu. Iya. Nah, tapi yang jelas kalau nggak dingin, freonnya bisa dibilang nggak ada. Ya macam-macam Pak. Bocor, Bocor. hilang, Kompresor rusak, hilang. yang lain. Ah iya, sama itu. Oke lah, Pak. Kalau begitu itulah kami terimalah itu, Pak. Jadi Berapa lah itu, Pak? Yang gambarannya sama seperti yang disampaikan kemarin itu, yang hari Jumat itu. Estimasi itu. Iya, di Jumat itu. Itu kan kalau kita kemarin kan masih dulu ada pergantian komponen sama jasa semua, Pak. Dia udah jelaskan di hari Jumat yang kemarin itu. Jadi ini hanya jasa aja gitu, Pak. Jasa itu cuma kita ya. Jasa sama nanti ganti freon. Namun kalau dia ada pergantian, kalau memang harus kita ganti kondensor untuk menutupi musim bodinya, itu nanti saya berikan. Oke, terima kasih, Pak ya. Sadia, sukkujo sadia. Diberikan, kau payah kali kau. Iya berapa, oh Mas? Berapa? Iya berapa? 200 sekian kan udah dibilang. Itu kan sekitar 200. Kan udah dibilang 200 nominalnya itu kan Iya ada kok, Cak. 200. Kau tengok 200 berapa itu dicatatnya Dibilang itu. Bapak ini kan preon-preon lagi kan gitu. Kemarin udah ganti preon. Jadi begini Pak, nanti kan maklum sedikit, kami ini orang dosen itu kalau ada hal-hal politik itu biasanya dia mau membuat apa namanya, membuat kalau dosen itu harus ada pembuktian gitu kan. Jadi ini kan karena mau diangkat, ya kan. Nah, hal-hal dengan barang-barang itu nanti mau di depan teknisi itu nanti mau saya kasih tunjuk. Ini bukti barangnya, ini bukti barangnya di situ. Artinya posisinya, maaf kata gitu istilahnya, kalau barang itu memang kami kasih tanda itu nanti. Tapi jangan itu dibikin jadi alasan bahwa itu sudah pernah dipegang. Bapak paham nggak itu? Coba lebih spesifik, Pak. Itu teknis kita rumah. Iya, contoh maaf dulu Pak. Ini misalkan inilah dia, misalkan kompresor. Kan nggak pernah kami buka ini kami pegang, kan gitu. Contoh, misalnya nanti saya pilox. Untuk tanda. Kan gitu. Nanti dari hal-hal yang seperti itu nanti nampak apakah ini diganti atau bagaimana, gitu maksud saya. Agar nanti teknisi Bapak itu nanti nggak marah-marah nanti sama kami, dia nggak boleh. Jadi saya konfirmasi sama bosnya langsung gitu. Boleh nanti Bapak kasih konfirmasi kepada anggota gitu supaya dimaklumi. Oke lah Pak, terima kasih atas pengertiannya gitu. Oke, udah. Jadi kayak gitulah Pak ya. Terima kasih Pak ya. Permisi Pak.